Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, Baik, alhamdulillah teh. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik ya. Iya teh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dengan virus COVID-19 ini ya. Ya, ya Nah, teh. kita mulai saja ya presentasinya. Yaitu dari kelompok 4 dalam mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana judulnya analisis aspek hukum dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Nah, di mana anggota-anggotanya yaitu saya sendiri sebagai moderator beserta materi saya sendiri, nama saya Maisi, terus Fani Permatasari. Hai. Selanjutnya Fijar Aditya Pratama. Hai. Dan Rizal Khalifatul Rusda. Hai. Baik, masuk saja ke pematerinya. Di mana akan dijelaskan oleh Fani Permatasari. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dulunya PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Gizindo Prima Nusantara, PT Indo Sentra Pelangi, PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan PT Cipta Kemas Abadi IDX ICBP didirikan oleh Sudono Salim, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama Penganjaya Inti Kusuma yang pada tahun 1994 menjadi Indofood. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Sejarah dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dahulu mencapai kesepakatan dengan perusahaan asal Swiss, Nestle SA, untuk mendirikan perusahaan joint venture yang bergerak di bidang manufaktur, penjualan, pemasaran, dan distribusi produk kuliner di Indonesia maupun untuk ekspor. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk aktif yang bersedia di rak para pedagang eceran. PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini didirikan di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Penganjaya Inti Kusuma berdasarkan akta notaris Beni Kristianto SH nomor 228 disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam surat keputusan nomor C2 2915 HT 0101 TH91 pada tanggal 12 Juli 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tambahan nomor 611 tanggal 11 Februari 1992. Anggaran dari perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan pemegang saham untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimuat dalam Notaris Kumala Cahyani Widodo SH.MH UKN nomor 22 tanggal 8 Mei 2015 dan disetujui oleh Menteri Hukum dan
HAM RI dengan surat keputusan nomor AHU 093667 AH 0102 tahun 2015 telah diumumkan Berita Negara Republik Indonesia nomor 89 tambahan nomor 44146 lalu penawaran umum perdana sebesar 21 juta saham. Baik, terima kasih. Baik, Fani Permatasari sudah memaparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fida Khalifatul Rusda. Ya, baik, terima kasih waktunya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang beberapa sertifikat yang telah dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di antaranya ada ISO. ISO di sini adalah organisasi internasional untuk standarisasi yang menetapkan standar internasional di bidang industri dan komersial. Tujuannya untuk meningkatkan perdagangan antar negara. Nah, di sini terdapat ISO 14001 yang artinya berkaitan dengan sistem manajemen lingkungan dalam pengelolaan limbah, penghematan energi, air pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Dan dimiliki sejak tahun 2004. Nah, yang kedua ada sertifikat RSPO. RSPO ini adalah organisasi dari sektor industri kelapa sawit atau perkebunan atau industri manufaktur dan lain-lain. Yang ketiga ada sertifikat SMK 3. Ini adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya untuk pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Yang keempat ada sertifikat HACCP ISO atau Hazard Analysis and Critical Control Point, yang artinya berarti perusahaan Indofood ini sudah memiliki cara pengendalian untuk menjamin keamanan pangannya. Dan sertifikat ini telah dimiliki PT Indofood pada tahun 2005. Yang kelima ada sertifikat OHSAS atau standar internasional menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna memperhitungkan persyaratan hukum yang diikuti oleh PT Indofood ini dan berhasil dimiliki oleh PT Indofood pada tahun 2007. Yang keenam ada sertifikat ISO lagi, tapi di sini ISO 17025 yakni berkaitan dengan lembaga pengujian produk penjualan untuk memastikan produk yang dihasilkan PT Indofood itu layak jual atau tidak. Terus yang ketujuh ada SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk menilai dan menguji produk yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedelapan ada Halal Majelis Ulama Indonesia, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terutamanya terhadap suatu produk yang dihasilkan PT Indofood ini. Yang kesembilan ada GMP atau Good Manufacturing Practice, agar produk makanan yang dihasilkan memiliki mutu yang baik sesuai dengan tuntutan konsumen. Yang ke-10 ada ISO lagi, tapi di sini ISO 9001, artinya berkaitan dengan peningkatan efektivitas manajemen kualitas pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini dan berhasil dimiliki pada tahun 2008. Yang ke-11 ada Proper, merupakan program penilaian peringkat kinerja perusahaan. Yang ke-12 ada International Consolidated Standard for Food Safety. Ini gunanya untuk pemeriksaan dan keamanan pangan perusahaan agar tetap aman dan sehat. Lanjut slide. Yang poin kedua ada kasus larangan peredaran Indomie. Di sini kita sudah mengetahui bahwa kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredarannya. Mereka menyebutkan bahwa zat yang terkandung dalam kemasan Indomie biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada hari Jumat, tanggal 8 November 2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredarannya. Di Hong Kong juga ada 2 supermarket
yang sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie. Dan setelah mendapat perhatian dari anggota DPR dan Komisi 11 Republik Indonesia, ini akan segera memanggil Kepala BPOM, Kustantina, pada waktu itu. Dalam kasus Indomie ini, Kustantina menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung zat nipagin yang juga berada di dalam kecap dalam kemasan mie instan tersebut. Menurut Kustantina, Indonesia merupakan anggota negara Codex Alimentarius Commission. Produk Indomie ini sudah mengacu kepada persyaratan internasional tentang regulasi mutu, gizi, dan keamanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota negara Codex. Jadi produk Indomie ini yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di kedua negara yang berbeda inilah, maka timbul kasus Indomie seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Rida Kalupaturusa yang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fijar Aditya Pratama. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Indofood merupakan salah satu perusahaan global asal Indonesia yang produknya banyak diekspor ke negara-negara lain. Salah satunya adalah produk mie instan Indomie. Persaingan bisnis mie instan ini sangat ketat, terutama di Taiwan. Di samping harga yang murah, Indomie juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk mie instan asal Taiwan, yaitu memiliki berbagai variasi rasa yang ditawarkan kepada konsumen. Tentu saja hal itu menjadi batu sandungan bagi produk mie instan ini. Bagi produk mie instan asal Taiwan, produk mereka menjadi kurang diminati karena harganya sangat mahal. Dari fakta tersebut, disinyalir penarikan produk Indomie dari pasar dalam negeri Taiwan disinyalir karena persaingan bisnis semata yang mereka anggap merugikan produsen lokal. Oke, lanjut. Baik. Di sini ada hal-hal yang dilanggar terkait kasus pelanggaran etika bisnis pada perusahaan PT Indofood secara hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3F yang berisi meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4A tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 8 yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu sanksi bagi pelanggar etika bisnis dalam undang-undang. Nah, dalam Undang-Undang Pasal 62 disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, jadi di sini bagi yang melanggar itu ada hukumannya. Selanjutnya, terhadap sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa 1. Perampasan barang tertentu. Nah, jadi di sini perampasan barang tertentu ini maksudnya kan tadi kan sudah dijelaskan di kasus. Jadi ini di Taiwan itu dia perusahaan Indofood itu seperti merampas produk Taiwan gitu. Jadi mereka
Jadi mereka itu memasarkan produk lokal, tetapi uh, datang perusahaan lain untuk menawarkan di negara mereka dengan harga yang murah. Jadi itu merampas konsumen pelanggan mereka. Jadi itu bisa dijatuhkan sanksi pidana. Nah, yang kedua itu pengumuman putusan hakim. Jadi misalnya nih, tadi kan PT Indofood itu kan masuk ke Taiwan. Jadi nggak ada persetujuan dari pihak perusahaan Taiwan yang mie instan. Nah, itu bisa di di apa tuh diputuskan oleh hakim bagaimana tanggapan selanjutnya. Jadi hakim yang memutuskan. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran ganti rugi. Nah, jadi kan yang di Taiwan ini nggak mau lah perusahaan mereka rugi. Jadi Indofood ini harus mengganti rugi jika si pihak Taiwan ini minta ganti rugi. Jadi PT Indofood harus bersedia untuk mengganti ruginya. Nah, yang keempat di sini perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen. Nah, jadi pemerintah itu wajib menghentikan peredaran pasar Indofood karena apa? Itu menyebabkan kerugian konsumen, di mana kerugiannya itu kan konsumen mengonsumsi bahan yang tidak layak, kan ada pengawalnya, jadi itu kan merugikan konsumen. Jadi pemerintah wajib menghentikan peredaran mie instan, yaitu yang ada di Indofood. Itu bisa jadi sanksi pidana. Nah, yang kelima itu kewajiban penarikan barang dari peredaran. Jadi, misalnya PT Indofood itu sudah beredar di mana-mana di toko-toko di Taiwan. Itu wajib ditarik kembali barang-barangnya oleh pemerintah. Nah, yang keenam itu pencabutan izin usaha. Nah, pencabutan izin usaha di sini yaitu jadi usaha atau PT Indofood yang udah beredar di Taiwan itu wajib dicabut, jadi tidak boleh diedarkan lagi. Nah, jika masih ada beredar, itu bisa dikenakan sanksi pidana. Itu tergantung pada pemerintah di Taiwan tersebut. Nah, selanjutnya itu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu yaitu legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan beberapa dokumen hingga sah di mata hukum. Dari kasus Indomie di Taiwan dapat dilihat sebagai contoh kasus dalam etika bisnis, di mana terjadi kasus yang mengikat pihak perindustrian Taiwan yang produknya kalah bersaing dengan produk dari negara lain. Salah satunya adalah Indomie yang berasal dari Indonesia. Harusnya ada perjanjian antara pihak PT Indofood dengan pemerintah Taiwan agar tidak merugikan perindustrian produk lokal di Taiwan tersebut. Nah, bisnis juga terlibat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Walaupun terdapat hubungan erat antara norma hukum dan norma etika, namun dua macam hal itu tidak sama. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang umum untuk para pembisnis melakukan pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran etika dengan berbagai cara. Jadi cukup sekian dari presentasi kami. Hanya itu yang bisa kami presentasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kekurangan mohon ditambah untuk Bapaknya. Terima kasih dari kami. Salam manis dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.